akan menjadi kuntum khaira ummah, tangan di atas, bermaslahah, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Senang sekali saya Nailin RA bisa membersamai jamaah kajian manajemen islami yang rutin kami gelar setiap minggu sekali. Nah, dalam manajemen islami ini kita bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Untuk episode pada sore hari ini kita akan membahas mengenai manajemen pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, Ustadz, sebenarnya ini kan kalau menurut dasar catatan di PA sendiri nih, persoalan ekonomi itu merupakan salah satu persoalan yang membuat banyak sekali kasus perceraian nih Ustadz. Jadi sebenarnya kalau problematika dalam ekonomi keluarga ini apa saja sih Ustadz? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kula sambil berdiri nggih. Pada kesempatan yang baik ini, topik kita manajemen pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi sebetulnya keluarga ini titik yang paling substansi, esensial untuk membangun umat yang khaira umat. Kita punya Tuhan yang terbaik, punya teladan terbaik, punya tuntunan yang terbaik, yang sudah cocok untuk akhir zaman. Mustinya, ini saya ngendikan Allah, mustinya kita menjadi khaira umat. Dulu sudah dibuktikan, tapi lama-lama justru kita terkesan seperti buih. Pengalaman Kava Center, konsultasi, training, problemnya hanya dua yang menonjol. Masalah keluarga, mau cerai, anak egoegeran dan sebagainya, dan masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi itu ternyata koneknya dengan masalah problem keluarga itu sangat amat besar. Bahkan pernah orang nangis datang, Pak, saya diceraikan suami saya. Kenapa? Saya sudah berusaha sungguh-sungguh. Suami membagi dengan orang tua. Kami kebagian sedikit, harus memberi makan, nyekolahnya anak kurang. Akhirnya saya berusaha untuk pinjam tanpa izin. Kalau izin pasti nggak dikasih. Pinjam, buka usaha, tapi dia tidak matching, tidak cocok usahanya, terlalu berani, gerusah-gerusuh, usahanya bangkrut ditagih, baru ngomong nang bojone ngamuk tenanan. Bingung toh siapa yang salah? Dua-duanya salah berpikirnya. Jadi keluarga satu kesatuan, harus terbuka, harus ini. Nek mau berusaha boleh, tapi belum pengalaman kok ya wis buka toko. Di zaman sekarang aja adanya ada, sing cilik-cilik nang nggone pasar-pasar do glundung. Kok DE mau buka, nggak mau konsultasi. Ini salah satu kisah nyata
sangat berkali-kali. Ada seorang laki-laki bikin fotokopi, terus turun fotokopinya karena sekarang banyak pakai digital. Wah, akhirnya geger punya utang, manggon nih depannya rumah orang tua, mertua. Wah, geger emosi si tok nyalane sana sini, minggato, minggato gitu. Anake melok sing wedok, melok mertua, lanang beluntung metu dia. Bingung, konsultasi. Banyak sekali. Jadi problematika umat ini itu banyak. Lagi cerai aja makin berkembang. Biasanya salah satunya masalah ekonomi. Walaupun yang lain tuh misalnya masalah selingkuh dan sebagainya. Nah, begitu banyaknya. Nggak cocok kita punya Allah, kita punya tuntunan terbaik yang didok untuk akhir zaman. Gitu. Makanya Rasulnya juga Rasul akhir zaman. Nggak cocok, ada yang kurang. Doakan saja sebelum saya mati bisa memberikan suatu sedikit pencerahan, perubahan cara dakwah yang lebih intensif untuk bisa membangun khairah ummah. Sekarang kadang-kadang Anania, Firqah tumbuh besar, akhirnya nggak pernah bersatu dan sebagainya. Pengajian suana sini bagus, semuanya bagus. Namun bagaimana nilai-nilai Islam itu dirajut seperti bangunan, ada yang menonjol di pasir, ada yang menonjol di batu dan sebagainya. Tuntunan itu seperti itu. Sabar berbeda dengan ikhlas. Sabar berhubungan dengan sesuatu yang tahan uji. Dalam perjalanan banyak setan, banyak godaan, dia tahan uji. Kalau dia terus menerus manjat dawajat, dodok terus, akhirnya akan tercapai. Hanya dikunci sabar, ghairu hisab. Allah tidak pernah membatasi kalau orang sudah sampai ke level sabar. Tapi tentu diawali dengan sungguh-sungguh. Niat ikhlas, fina di dalam jalannya, jalan Tuhan. Tapi kalau dikunci dengan sabar, ghairu hisab, Allah akan memberi apa yang kita inginkan tanpa hisab. Kayak Nabi Sulaiman diberi kerajaan terbaik yang tidak akan ada lagi, ya dikasih. Allah luar biasa. Gitu. Nah, begitu sayangnya butir-butir mutiara tuntunan Islam itu pating peletuk begitu banyaknya yang luar biasa, kalau dirajut seperti bangunan akan menjadi kokoh umat Islam ini. Akan menjadi kuntum khaira ummah. Tangan di atas bermaslahah, rahmatan lil alamin. Gak mau dia itu dibeli amplop-amplop, gak mau. Kita harus memberi ke sana ke sini, begitu indahnya. Dan memang Islam itu sasaran utamanya secara umat harus rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi rahmatan lil alamin? Kalau kenyataannya itu kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Menghadapi masalah kecil aja bermasalah. Utang kemana-mana. Indonesia ini termasuk culture-nya itu seneng utang. Makanya bank-bank merajalela berkembang. Akhirnya banyak yang jatuh. Padahal kalau orang kena utang, pikirannya tidak karu-karuan. Terus kemudian emosinya juga nggak stabil, tukang
dong, biasanya berantakan, apalagi sudah masuk ke bank retail. Nyelih ning gone bank lain untuk nomboki, iki ditagih, hanya muter, padahal ongkosnya larang. Ada enggak sampai sekarang seperti itu? Banyak. Cuma silent, seperti tidur. Nah, maka di dalam manajemen pemberdayaan ekonomi itu sebetulnya panjang, ada paket tersendiri. Bahkan paketnya itu perlu sampai 8 materi. Untuk sampai menep, sampai paham, terus bagaimana kita berjuang. Karena perekonomian, masalah ekonomi itu dampaknya luar biasa. Bisa jadi kafir orang itu gara-gara ekonomi. Wes nyandi aja nggak bisa ngedol awake dhewe, bojone ngedol. Ayo. Sing wedok kon nyambut gawe, sing lanang kewes begitu ini dan sebagainya. Luar biasa dampaknya. Dan itu menjauhkan dari agama. Kalau kita tidak kuat, maka penting dalam keluarga penting. Padahal tuntunan Islam itu banyak. Ini saya mohon maaf ya, ini saya tak gini ya. Jadi sebetulnya prinsip dari ekonomi itu kalau dirujuk itu ya hanya ada 2, yaitu satu, ini gambar apa iki mbuh iki. Nah, ini ikhtiar, usaha. Usaha itu ujungnya harus jihad sungguh-sungguh, harus di dalam fina, artinya memang usahanya benar gitu ya. Nah, usaha itu rangkaian awalnya tentu niat, azam, niat yang kuat. Terus kemudian nggak usah dicatat, enggak apa-apa, yang penting terus kemudian dia harus cari ilmunya. Ingat, orang kita ini, umat Islam ini tidak digembar-gemborkan bahwa golek ilmu itu adalah wajib. Seperti sholat ya wajib. Andaikan itu digembar-gemborkan, terus digembar-gemborkan, golek ilmu setiap saat, maka kapasitas kita ini akan banyak. Akhirnya dia dalam mengoncei masalah kehidupan bisa lebih mudah. Maka kenapa ada istilah manajemen Islam? Bagaimana manajemen itu ilmu dan seni, untuk mengatur, mengelola. Kalau dalam Islam, dalam tuntunan Islam, untuk mengelola kehidupan kita. Ben opo? Ben jadi Islam kafah, sukses barokah, penuh nikmat bahagia, hasanah dunya, hasanah akhirat. Allah itu begitu sudah memberikan frame yang luar biasa, satu persatu itu. Azam ini kalau sudah kuat ternyata membuat ringan sekali. Ikhlas itu pokoknya Allah aja difitnah dan sebagainya, jualan aja membuat semangat. Apalagi kalau seperti iman gitu, udah menyatu di dalam dirinya, maka dia dengan terus menerus, dengan penuh semangat dia akan berusaha menjadi yang terbaik. Ono lagi yang namanya tuntunan ihsan. Pokok kalau kita setiap hari selalu pengen berbuat baik dengan kualitas yang terbaik. Corone ini, kampung ini bagaimana? Enggak usah dia tuh datang ke kita minta, kita yang cari. Kono butuh bantuan, ayo. Kono butuh bantuan, ayo. Kono kelihatannya baru nganggur bolak-balik, ayo tawarin untuk kerja dan sebagainya. Jadi banyak contoh-contoh itu. Nah, ini usaha. Usaha itu ujungnya adalah azam, ilmu, sungguh-sungguh. Ya, terus kemudian ilmu ini ditambah harus menjadi iman. Sekali lagi, jangan hanya materi ilmu itu hanya di pikiran kita, tapi harus sampai diyakini seyakin-yakinnya
sehingga dia dengan ringan dan semangat menjalankan apa yang diyakini. Nggih. Kayak misalnya tak perlu winteng begitu kan, wah ini kena ucul tenanan, kena aku loro, sehingga tentu menghindar. Contohnya seperti itu. Lain sakartum lah ajinadakum. Pokoknya bersyukur pasti ditambah. Wes kuncinya ditambah kalau kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur, kena azab dan sebagainya. Nah, ini ikhtiar, ini harus ikhtiar. Ujung-ujungnya ikhtiar, ada imat dan sebagainya. Nah, dari sinilah kemudian ada doa, ada tawakal, ujung-ujungnya di dalam ikhtiar itu kudu sabar. Sampai di sini sementara, nanti kita lanjutkan. Monggo. Baik, menarik sekali ya jamaah kajian manajemen Islam. Tentunya masih banyak lagi yang bakal kita bahas dan kita kupas dengan Ustadz Juli Murtado, tapi kita akan kembali setelah jeda paribara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Monggo. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya.
pemirsa Lingkar TV masih bersama kami dalam acara Manajemen Islam. Nah, selanjutnya Ustadz Juni Murtado akan menjelaskan mengenai kiat-kiat problematika. Karena Allah pun sudah berfirman bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada namanya kemudahan. Nah, ini tadi kan sudah ada problematikanya, Pak. Kita kalau ngelihat itu banyak sekali. Nah, nanti kiat-kiatnya apa, Ustadz? Ya, kita lanjutkan ini sebentar, ya. Jadi ini usaha harus. Dongon berpipil boleh, tapi usaha yang nyata harus, ya. Dan ini ujung tombaknya diperes total itu adalah jihad. Itu manajemen universal di Amerika dan sebagainya itu ya usaha itu, ya. Jihad sepenuh hati, sepenuh jiwa, ya. Anfusakum. Jadi terus kemudian untuk ngedekne keran ben gede, ben grojoke akeh itu syukur dan sedekah. Syukur, sedekah itu memberi istilahnya. Beri pertolongan, bisa berupa duit, bisa berupa nasihat, berupa apa saja. Helpful, ya. Yeah. Ah, seneng memberi, ya, give, ya. Ini memperbesar, ya. Terus ini sumbernya dari Allah, ini akidah kita dan akhlak kita, ya. Nah, jadi kalau kita tauhidnya kuat sekali, akhlak kita ini sabar, santun, adil, jujur, ya. Terus senang berdoa, senang zikir, sholatnya bagus dan sebagainya. Ini menambah tekanan. Bayangno kalau tekanan air ini makin kuat, gitu. Banyune nek kana banyune mbok puter ya percuma, gitu. Diputere pol, bundere gede, grojoke, ini yang namanya rezeki, nggih. Nah, rezeki itu salah satunya ekonomi. Rezeki itu bisa kesehatan, bisa kebahagiaan, nggih, kredibilitas, ya, jadi seperti itu. Nggih. Nah, salah satunya materi yang cukup. Di Islam tuh bukan materi yang lebih kaya raya, tapi materi yang cukup. Sebab ono wong sing duitnya triliunan gak cukup-cukup tetap korupsi, ono gitu ya. Berarti kan gak cukup deh. Nah, rezeki makin besar itu dalam ekonomi ini wajib diperhatikan, ya. Karena itu jadilah hamba Allah yang baik, ibadai, ikhlasi. Jadilah usaha yang sungguh-sungguh golek ilmu dan sungguh-sungguh dimanapun belajar kemana-mana, ya. Terus bersyukurlah, bersedekahlah, rezeki kita akeh. Nek rezeki akeh turah-turah, gitu. Sekarang di sisi lain adalah masalah pengeluaran. Pengeluaran tuh cuma si tok-tok rahasiane, hemat. Nah, nek rezeki ini banyak, orang bahagia, tenang, seneng, dia lebih sehat. Nek lebih sehat, kira-kira biaya kesehatan lebih murah enggak? Ya. Nah, dia minta kemana-mana, enggak perlu melihat matahari, membilat malam dan sebagainya, sudah keindahan luar biasa. Jadi dia bisa hemat. Boros koncone setan, begitu pagi sambil ke masjid pateni dhisik lampunya. Nah, jarang ke masjid, akhirnya jam 6 lagi tangi, lali sisan mateni. Lampu boros, gitu. Air boros, macam-macam itu banyak, gak terbatas. Jadi pemborosan dilihat dari pengalaman, hampir 50% rata-rata wong iku boros. Menggunakan dananya untuk sesuatu yang tidak sekedar diperlukan, tapi pokoknya pengen. Kalau ambil wis sak lemari, wah pengen. HP cek apik, koncone tuku sing larang, tuku neh. Duit itu ya. Umpah mobil, sepeda, apa, sepatu dan sebagainya wis rada lawas tak tuku neh dan sebagainya. Duit. Anak yang bodoh, anak yang nuakal, duit itu kan
di kursusnya dan sebagainya. Nah, karena kita nggak care untuk membina anak. Kalau membina anak berprestasi, mahasiswa dapat beasiswa prestasi, gitu. Nah, bidik misi dan sebagainya. Ngirit, nggak usah diles-les nih, malah ngelesi wong. Dulu kalau saya SMP itu, Jul, matematika urui, kudu kumpul gitu, malah ngurui malahan. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa begitu, bisa dapat duit. Jadi seperti itu. Ngomong anak, ngomong bojo, enggak gegeran, emosi dan sebagainya, piring berterbangan, duit juga. Pokoknya boros itu 50% boros. Koncone setan itu, mulai dari listrik, air dan sebagainya, termasuk baju-baju dan sebagainya. Wih, diumbah peng telu ya kan. Puabune sing akeh, sanu warnane wis gak cerah, ganti tuku opane gak di duit iki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah kalau masalah ngetok nih harus direncanakan. Iki intinya dimaksimalkan, rezekine akeh, bar duwe rezeki akeh, jangan lupa sebagian disedekahi, disyukuri, disedekahi, sebagian harus untuk menjadi cadangan. Cadangan itu ilmu universal, mulai dari pitik maupun kita, ono cadangan yaitu lambung, gitu. Kalau onto itu cadangannya bisa sampai 2 hari nggak minum, nggak apa-apa. Karena gede sekali cadangannya, berarti kita harus punya cadangan, punya surplus. Nek gak, bingung, ngamuk sama bojone diamuk, ngamuk, cerek, bar itu nanti, ya. Dan sebagainya. Ada orang sing sugih akhirnya selingkuh kita, dan begitu banyak godaan, ya. Hemat ini ada manajemennya, hemat, ya. Manajemen bina anak ada, manajemen keluarga untuk membina keluarga itu ada, untuk sakinah mawaddah rahmah. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang permasalahannya yang ini dikurangi, ya kan? Yang ini ditambah. Loh, ternyata akidah akhlak itu mendorong. Coba ini buka sidik tekanannya banter kayak neng PAM itu bengi toh, ya toh, kan banter ta. Ini buka pol tapi tekanannya gak anu, apalagi kalau di sini dibunteti. Bunteti itu, yang bunteti itu dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar dibunteti. Usaha nggak karu-karuan, banteng tulang, aduh sampai Allah tekanannya sidik, buntet, wadek nggak bersyukur, nggak bersedekah, kira-kira rezekinya netes aja cek bejo, ya kan? Bukan grojok gitu loh. Nah, kalau bisa ini grojok, ini hemat, berlebih bisalah diatur. Jangan khawatir kalau duitnya luwe, itu gampang bu. Ya, tukokno tanggo-tanggo sate ngono wis seneng kabeh gitu kan. Weno masjid dan sebagainya. Nah, disinilah yang namanya ada salah satu yang namanya usaha. Cuma yang saya ingatkan, yang jadi kunci hancurnya keluarga karena dia itu nggak mau belajar tentang banyak hal. Padahal kalau kita kesulitan, kuncinya, sekali lagi kuncinya, itu kita masih bodoh di bidang itu. Aku kok usaha gagal terus ya? Nah, berarti kita masih bodoh di situ. Silaturahim ke kita, ke apa, gratis-gratis ya, Kafah Center free semuanya, termasuk yang begini itu free semua. Jadi seperti itu, saya sering dipanggil jauh itu, kita freekan semua. Karena untuk umat. Nah, keterpaduan tuntunan itu kalau dirangkai ya dengan pengalaman kita akan menjadi powerful di dalam kita berusaha. Ya akhirnya kita bisa kredibel, kita bisa ekonominya bagus, kita bisa banyak menyumbang sana sini dan seterusnya. Inilah pentingnya. Nah, kekurangan dakwah sekarang ini itu masih sendiri-sendiri. Apa tentang zikir apa-apa, padahal semua yang baik itu kayak ibarat sapu. Zikirnya kuat, sholatnya kuat, sholat bengine kuat, doane kuat, gitu. Jujure kuat, seperti sapu. Masalah bablas kabeh.
Jadi seperti itu. Inilah yang kadang-kadang dibedakan antara pengajian yang sifatnya umum seperti itu. Kita berharap satu saat ada modul-modul. Nanti mulai Januari kita akan adakan paketnya 2 sampai 3 jam. Karena satu materi itu kalau cuma seperti ini enggak tuntas. Karena hanya sedikit, Nah, sekarang yang penting misalkan hemat. Sekarang ada apa? Coba mulai sekarang usaha ini kita perhatikan, lebih seriuslah melihat. Kita ini antara masuk sama keluar cocok enggak? Hindarilah semaksimal apa mungkin hutang, karena hutang itu nambah beban. Bikin SWOT, strength, weakness, opportunity atau strength. Kekuatan kita apa? Wah, aku duwe ilmu kok. Ngajar, pinter ngaji ya, sore-sore kita ngundang siapa tahu yang ngaji dapat tambahan. Kan gitu kan? Halamanku luas warisan wong tua. Kebun, manfaatkan, lombok, macam-macam kan bisa kurang, kan gitu. Apa? Wah, aku senengannya masak. Ayo coba manfaatkan waktu. Isu kerja, bengi coba aja masak atau apa-apa, besok dititip-titip nih, bu peyek, bu apa begitu. Ya, contoh seperti itu. Ini sederhananya, tapi kalau nggak sederhananya, coba manfaatkan sisa waktu kita, karena kita ini tidur cuma 7 jam. Kerja ya cuma 7 jam. Sisanya kan masih banyak. Bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk usaha apa, begitu. Tapi jangan lupa, pencuri kita ini karena boros. Anak bodoh ngeles sana ngeles sini, sampai 3 guru dilesi. Saulan tak biro. Ya dah, gerusah-gerusu, jebel kecelakaan, duit lagi. Ya dah, wisu subuh bertangi turune lampune lali kabeh dipateni, duit lagi. Jadi ada banyak. Kita harus mulai sekarang serius, noto. Kalau yang surplus ya alhamdulillah gitu ya, tapi nggak ada salahnya karena ajaran Islam itu jangan boros. Hematlah kalau berlebih, sedekah, bayaran zakat, sehingga bisa untuk investasi atau ditabung untuk investasi jangka panjang. Nah, ini kalau mau dilanjut nanti ada beberapa materi. Termasuk bagaimana membuka usaha, bagaimana membuat usaha itu bisa lancar, bagaimana menghemat total keluarga kita. Pernah ada percobaan setelah dihemat total, dia mikirnya begitu, seminggu doa aja, ternyata dia bisa lebih efisien 50%. Kelambi, nggak butuh aku, nggak usah tuku gitu, gitu. Iki, payung jangan ditaruh di luar, taruh di dalam sehingga bisa awet. Nah, contoh seperti itu. Monggo kita pertanyaan, silakan. Ya, tadi tausiah dari Ustadz Juli Murtado nih. Selanjutnya saya persilakan untuk jamaah buat yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Monggo. Hah? Ayo ya silakan. Monggo Bu. Monggo Ibu. Tanya apa saja nggak apa-apa. Ini kayaknya jamaahnya masih malu-malu Ustadz. Nih saya ada pertanyaan ini mewakili dari netizen ini. Nah, nanti sambil yang mau bertanya disusun dulu pertanyaannya, kata-katanya. Ini pertanyaannya nanti apa yang membedakan antara hemat dan kikir nih Ustadz? Kadang kan kita pengen, baju aku nih udah sobek tapi masih bisa dijahit, pakai jahit aja. Padahal kita punya uang buat beli. Nah, gitu gimana bedanya hemat dan kikir Ustadz? Kikir itu musuhnya sedekah. Ya, hemat itu musuhnya boros. Sesuatu yang harusnya nggak berguna, bocor, keran bocor, wegah dandani terus, ngocor nyanditi, nggak jenengan pakai, itu boros. Ya, tuku baju sak cukupe, ya jadi hemat. Milih baju, pinter milih sepatu, pantes
tapi nek digawe ya jek pantes tapi murah. Masa ojo tuku sing gede-gede, sing daging-daging apa, tapi coba cari apa-apa sekali-sekali daging, dihitung per bulan sudah bisa hemat misalkan 500.000. Jadi kreativitas kita bisa membuat hemat, emosi kita, berkah-berkah kita karena kita berdoa terus, hati bisa menjadi tenang, pilihan jadi enggak ini. Ada loh Pak perusahaan pengusaha gede, punya mantu lulusan Amerika. Padahal sehat perusahaannya. Begitu dia mau buka usaha, duit disok ke dia semuanya. Dia belum nguji, dia belum tentu mampu di bidangnya aja, mungkin mampu di bidang tertentu, di bidang mampu, tapi langsung dia berani goro-goro lulusan Amerika, misalnya begitu, gitu. Belum tentu, usaha itu nggak gampang. Akhirnya apa? Akhirnya bangkrut, di penjara, utangnya akeh, sudah mendolimi banyak orang karena duitnya itu sebagian duitnya pelanggan. Kan pelanggan kasihan itu kalau pelanggannya telo itu kan nggak bisa nanam lagi, contohnya begitu. Ini kisah nyata, ya di Pati, nggak saya sebut orangnya. Jadi seperti itu. Ya. Begitu banyaknya yang kadang kita nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar, iya ya itu boros ya, iya ya itu boros ya. Ngapain ada begitu? Iya ya. Kalau oke, monggo. Ayo monggo. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, untuk Ibu ini dulu. Ini dulu yang ayo, di monggo. depan. Cek. Namanya Bu sama alamat. Nama saya Bu Dewi, alamat Muktiharjo. Saya tertarik sekali dengan materi yang diberikan oleh Bapak Yuli Murtado. Memang saat-saat ini kaitannya dengan ekonomi keluarga memang sangat-sangat penting. Ini yang saya tanyakan, yang pertama berkaitan dengan modal. Kalau salah pinjaman itu juga menjadikan seperti tadi bank plecet belum digunakan sudah ditagih. Lah ini kiat-kiat untuk mendapatkan modal itu bagaimana? Kalau orang awam tuh biasanya belum punya modal. Ya. Yang selanjutnya usaha itu biasanya terkendala dengan pemasaran. Kalau sudah toko sih sudah enak. Sekarang juga persaingan sangat ketat ya. Banyak yang online dan lain, di toko ini banyak sekali. Nah, ini supaya ini usahanya bisa berjalan, mendapatkan modal yang layak atau yang murah. Yang kedua teknik pemasarannya supaya sekarang dengan adanya online itu Pak. Cukup ya. Ya, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau ini dulu? Langsung dijawab. Oke. Jadi begini ya, ibu-ibu, untuk membuat perekonomian kita cakep ya, subur, makmur, berlebih sehingga bisa kita bersedekah, itu tidak hanya karena usaha kita tadi ya. Usaha itu salah satu ya. Begitu usaha, anak kita gegeran, anak apa itu, jaluk titik-titik, jaluk laptop sing anyar, jaluk HP sing anyar, habis ya. Jadi itu yang penting. Usaha, kita punya usaha apa? Kalau laki-laki kerja, suami, kita banyak kosongnya. Ya kayak di sini di depan itu banyak nganggur. Terus akhirnya ada butuh jam-jaman. Ada yang botol zam-zam itu sing nemplai ya tonggo-tonggo lumayan. Begitu oleh segitu sedina oleh begitu seminggu oleh kira-kira 1 juta misalkan gitu. 1,5 jutaan ya. Nah, begitu. Kalau pas rame. Jadi itu kita memberdayakan. Ya. Nah, yang penting dalam usaha itu pertama posisi kita bagaimana. Nek duwite koyok konglomerat, dhek golek sing pinter ahlinya, dibayar mahal, suruh mempelajari, bahkan dia punya divisi departemen yang namanya business development.
Kalau diperlukan khusus kayak kasusnya apa Bango itu, survei ketoke layak anu ini beli sisan sak mereknya dan sebagainya. Karena andekan gagal duitnya wakeh. Dia hanya spend kira-kira nggak lebih dari 5%, itu pun bisa nilainya miliaran. Andekan gagal dia tetap eksis. Tapi kalau dalam keadaan pas-pasan kita lihat, maka di dalam keluarga ini itu harus kita uji, kita SWOT, ya. Kita posisinya gimana? Utangnya akeh atau bagaimana? Ya. Nah kalau kita pas-pasan, sementara harus mulai usaha yang kita sukai, renungi sana, renungi sini, deloken sana, deloken sini, kekurangannya apa, terus kalkulasinya bagaimana, kita untungnya biaya. Ada orang delok untungnya separuh, tapi kulaane ning gone Semarang, kulaane karena nggak di duit, kulaane wis nyewa mobil balik, sing dituku mung sithik. Mbok yo sampai 3 kali lipat ya gak untung, Bu. Nah, menghitung kelayakan itu ada ilmunya sendiri, ya. Kenapa? Zaman sekarang memang sudah beda dengan dulu. Cuma orang nggak sadar-sadar. Sekarang ini zaman global, maka mulailah usaha itu sekecil mungkin sing hobi kita direnungi dhisik. Dulu katanya ada ilmu pokoknya nekat aja. Tidak boleh zaman sekarang. Itu hanya 1000, hanya sing sukses hanya 1, hanya 2, sing liyane gagal. Sekarang itu kita harus berani dengan perhitungan. Ojo gak wani-wani duit tekor terus gitu. Kalau makin tekor gaya wong Cina dipakai. Wong Cina tuh hasilnya piro, pokoknya aku kudu turah. Mulailah dari yang kecil, yang hobi, yang ketoke ada tren yang bagus. Karena di dalam ilmu marketing ada 4P, IT. Produknya harus unik, nek makanan ya kudu enak, unik, membuat orang itu nagih, harganya murah, gitu, bisa didol di tempat yang pas. Oh gawe outlet yang namanya Mercedes di Pati ya enggak payu, duitnya akan entek. Itu jangan keburu golek bank-bank kalau itu usahanya belum settle. Iya. Belum mantep, sidik-sidik mantep dikembang nih. Langsung gak pengalaman duit bank biasane ajur. Apalagi begitu. Iya. Monggo, Jadi monggo. intinya jangan buru-buru, Bu. Kalau usaha kita sambil ngelihat proyeksinya dulu. Oke. Berani dengan perhitungan. Ya, betul. Harus ada perhitungan, nggak ada planning. Ya, Gegabah nggak boleh. Selanjutnya itu ada Ibu yang mau bertanya juga, mungkin bisa disebutkan nama sama alamatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Bu Zumarah, Bu Muhtar, Pak Zuli. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kita bicara tentang kajian manajemen Islam, semua manusia tertarik dan kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Kalau dan semua nanti insya Allah namanya manajemen itu semuanya akan dihisab ya Pak Yuli ya. Dari mungkin waktu, bisnis kita dan umur kita semuanya akan dihisab. Kita teringat dengan firman Allah yang di dalam surat Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, iqtarabat telah datang kepada manusia, lin-nasi kepada manusia, hisabuhum. Dan semuanya besok akan dihisab. Kita sebagai manusia inginnya menjadi insan kafah. Kita tidak mau apabila nanti di akhir hayat kita dengan hisab kita tidak bisa dengan kafah. Maka saya mohon dari Bapak Zuli bagaimana manajemen secara Islam dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah kita dengan secara manajemen Islam dan juga usaha kita. Trik-trik apa Pak Zuli yang harus kita lakukan? Mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap manusia kepinginnya sukses dalam hal manajemen usaha Pak Zuli. Ini Pak Zuli alhamdulillah saya lihat
Sukses Perlu sekali. di ini ya, Pak. Perlu Perlu dicontoh. ditularkan bagaimana trik-triknya Mbak Juli. Saya punya usaha tapi kecil-kecilan. Ya mono ya mene gitu bahasa Jawa niki. Ajek kadang-kadang kita salah saingan Mbak Juli ya. Karena kita juga butuh tadi tidak apa ini bisa bersedekah, kita bisa untuk berjuang. Ya biar nanti manajemen kita itu jalan ya. Ini saya mohon penjelasan ataupun trik-trik apa Pak Juli yang bisa kami rubah dengan manajemen usaha kami. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Zum yang baik, panjang ceritanya, tetapi saya ingin bahwa semuanya dihisap. Karena itu kita harus sungguh-sungguh di dalam fina. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Terus kemudian begitu banyaknya tuntunan, dan tuntunan itu cahaya. Makin banyak tuntunan kita yakini, kita imani satu-satu. Jujur itu mujur, syukur itu kunci dari menambah ini dan sebagainya. Itu disatukan menjadi sebuah rangkaian untuk bangunan yang indah. Ini yang lagi kita gosok untuk kita praktekkan sebelum mati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan cara dakwah. Karena konsep Islamnya sendiri itu sudah luar biasa. Sehingga Allah luar biasa, begitu loh ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi bilang Pak, untuk membuat ekonomi keluarga itu bagus, tidak hanya masalah usahanya, tapi juga akhlaknya dan sebagainya. Maka kan ini wa amman atau wattaqa wa sadaqa bil husna. Wasanu ya siruhu lil yusra. Dikuampang nih, glundung wis glundung dewe kepada kebaikan, kemudahan. Tapi wa amma bakhilah wastaghna. Nah, sekarang wa kadzdzaba bil husna gitu. Yang satu tadi takwa, taat pada ajaran yang terbaik ini. Cuma harus diimani, dilaksanakan. Karena kalau sudah masuk iman, sungguh-sungguh dia. Padahal rahasia kesuksesan itu ada di jihad fina. Maka akan dibukakan jalan-jalan. Masalah teknis, masalah tadi itu bisa banyak. Sekarang dipikirkan terus aja, nanti cocoknya dikembang kemana. Cocoknya apa dengan lingkungan ini. Nanti dia membuat sesuatu. Ada loh Bu yang namanya orang mau mati, sudah pensiun mau mati karena dia frustasi, terus akhirnya dia nggak resep KFC itu toh, akhirnya carane diweh-weh nih, wis kuarepmu tak weh-weh nih, jajalan. Ada komentar apa? Dari sekian ratus ada satu konglomerat yang melihat kok ada potensi, diajak kerjasama, habis itu dia meledak di seluruh dunia walaupun tidak muslim. Ingat hukumnya, Allah itu maha mensyukuri. Kalau uang sungguh-sungguh di dalam jalannya, asalkan dia benar dan sebagainya, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak ngentet dan sebagainya, neneng dunia itu Allah akan lunasi. Cuma kalau nggak ada iman, nggak ada tauhid, jangan sampai dia menikmati surga, ya tak? Nah, jadi begitu. Ada loh orang non muslim tapi dia lomone yo, usahane yo, banyak belajar, banyak. Dia di dunia sukses. Neng dunyo. Padahal umat Islam dikasih dua resep. Dunyo sukses, akhirat sukses. Nah kalau dia jujur dan sebagainya apa? Saya kalau kamu anak buah ya janji. Nek kowe ku janji, wis walaupun kowe keliru rego kudu dipenuhi. Welek balokno bu balekni dan sebagainya. Ini konsekuensinya. Banyak orang nek wis bisnisnya rugi terus gak mau deh. Terus nyelak dan sebagainya, enggak. Karena ini menyangkut kredibilitas kita. Nah, kreativitas untuk pengembangan usaha memang butuh direnungkan banyak hal. Yang kira-kira kita mampu dari finansial, mampu dari ini. Kadang dimulai memang harus dari kecil, tapi yang matching, bisnis matchingnya kena. Iki cocok ya, zaman saiki lagi ngetren, iki yang ini, kita juga mampu dikelola dengan skala dapur aja bisa. Siapa tahu nanti berkembangan begitu ya. Nah, bukan kalau kita nggak punya dana berlebih sekali triliunan kayak usaha gede-gede gitu,
Janganlah kita melangkah ke bisnis yang gede dan sebagainya. Nah, kalau itu unik produknya, tempat placementnya bagus, harganya bisa ini, promosinya cukup menarik, kemasannya dan sebagainya, insya Allah step by step akan dirasakan dan itu berkembang, dan itulah yang tumbuh seperti mangga, seperti jeruk pelan-pelan, tapi nek wis gede mangga itu yang namanya pagar jebol. Akarnya karena gitu dan sebagainya. Nah, padahal seperti itu, ya. Jadi begitu banyaknya. Nah, ini yang tidak dirajut, ya. Coronane pasir dewe, batu dewe, semen dewe, gak dirajut, yuk gak jadi bangunan yang indah, yang kokoh. Padahal kita ditugaskan inna arsalnaka illa rahmatalil alamin. Rasul berarti kita juga umatnya, kan gitu kan? Kita nggak diutus kecuali rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi rahmatan lil alamin kalau kita ini mbek, bodoh, gampang ditipu, boros, iya toh, nggak kreatif. Nah itu karena kita kurang ilmu. Sekarang gule ilmu lah, maka di kita akan ada nanti ada ini, wes nekat aja lah gitu loh. Maka ada ruang ini walaupun sidik ya nggak apa-apa, nekat aja lah. Yang penting ya nggak terlalu jelek-jelek amat misalnya seperti itu. Yang penting nyaman ya. Ya, begitu, ya. Baik. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada akhirnya pada sore hari ini tuh banyak sekali ilmu dari kajian manajemen Islam yang bisa kita petik. Nah, kita akan tetap membersamai jamaah manajemen Islam di Lingkar TV bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Sebelum kita tutup kajian ini, mari kita baca dulu kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus manajemen Islam hanya di Lingkar TV.